Nama saya Panji Aziz Pratama, bisa dipanggil Panji. Saya merupakan founder dan managing director di Isbanban Foundation, sebuah yayasan sosial yang dikelola oleh anak-anak muda di Banten. Dan ini berfokus untuk membantu anak-anak yang ada di pelosok desa untuk bisa lanjut sekolah, belajar setinggi-tingginya, dan dia mendapatkan buku bacaan yang menarik untuk dibaca di setiap harinya. Ini adalah yayasan pertama di Banten yang dikelola dan dipimpin sama anak-anak muda. Usianya masih 18 sampai 25 tahun. Jadi inilah yang ngebuat Isbanban didominasi anak muda, millennials generation yang ngebuat hal-hal baik di Banten. Karena kita nggak mau Banten hanya dilihat dari hal-hal negatifnya aja, kita pengen tunjukin bahwa anak muda juga punya potensi untuk bisa berbagi sama sesama. Lahir dan besar di Provinsi Banten membuat Panji memahami betul betapa sulitnya perjuangan demi mengenyam bangku pendidikan di provinsi yang bersebelahan dengan ibu kota ini. Mulai dari kurangnya tenaga pengajar, minimnya ketersediaan buku bacaan, hingga tingginya biaya penunjang sekolah, semua telah ia alami sejak duduk di bangku sekolah dasar. Latar belakang berdirinya Isbanban sebenarnya itu dari mulai personal story, yang mana dulu usia 2,5 tahun saya ditinggal meninggal oleh ayah atau almarhum, yang mana kehidupan ekonomi waktu 2,5 tahun cukup berat. Saya diasuh oleh seorang ibu, mama single parent, ngurusin saya sama satu orang kakak, jadi kita dua bersaudara. Dan waktu saya masuk SD, saya masuk SMP, semua terlilit hutang, mama harus ngutang sana-sini sama tetangga, sama keluarga. Bahkan untuk saya bisa lanjut sekolah lagi, perjuangannya begitu berat untuk bisa bayar segala macam uang sekolah dan segala macamnya. Jadi saya jadi kayak merasa bahwa pendidikan itu penting banget dan ternyata nggak murah. Saya akhirnya nggak mau ada anak-anak yang juga ngerasain susahnya sekolah kayak saya dulu. Sebenarnya kalau untuk sekolah sekarang SD, SMP juga udah free untuk biaya sekolah, tapi yang jadi permasalahan adalah satu, biaya penunjang sekolahnya. Jadi kayak biaya untuk bayar buku, beli seragam, seragam olahraga, seragam sekolah, topi, dasi, sepatu, alat tulis, itu semua kan nggak free, dan itu yang juga memberatkan orang-orang tua untuk bisa ngebiayain anak ke sekolah. Dari data sih kami udah coba untuk telusuri, masih banyak anak-anak khususnya daerah Banten Selatan, Pandeglang, Lebak yang masih kekurangan biaya untuk bisa ngelanjutin anak-anaknya sekolah. Waktu bangun Isbanban pertama kali itu tahun 2013. Tepatnya di 10 Februari 2013 kita anak-anak muda, saya dulu masih semester 2, saya kuliah di Universitas Pajajaran di Jatinangor. Jadi saya harus bolak-balik dari Jatinangor ke Serang, Jatinangor ke Serang buat ngebangun taman baca yang kita bangun pertama kali. Jadi pertama kali itu taman baca dibangun di Kampung Sukamaju, itu salah satu kampung di Padarincang, Kabupaten Serang. Jadi saya sama teman-teman waktu itu masih sekitar 10-14 orang, masih anak-anak SMA, tim saya juga. Kita mikir kalau misalnya kita mendingan cari bantuan lain, yaitu buku bacaan. Pada masa awal berdirinya, Istana Baca Anak Banten bagaikan seberkas cahaya redup yang berusaha menerangi gelapnya dunia pendidikan di sana. Berbagai rintangan turut menghiasi perjalanan Panji dan kawan-kawannya. Dulu kita gimana caranya? Kita masih anak-anak kuliahan, kita masih anak-anak SMA. Kita ngebangun 7 taman baca. 7 taman baca, dan itu tersebar di 7 kabupaten kota. Butuh namanya dana. Dulu nama kita belum banget kedengeran di Banten gitu. Anak-anak muda juga belum banyak yang mau ikut partisipasi karena mungkin masih asing sama namanya Isbanban. Akhirnya kita nyari dana juga mungkin cukup susah gitu. Yang pada akhirnya waktu nyari dana ya kita seadanya, bahkan kalau relawan mungkin sempat untuk nalangin pakai uangnya sendiri, atau bahkan
bensin sendiri, makan sendiri, beli buku juga kita patungan gitu. Buat anak-anak kita bisa patungan, yang penting anak-anak bisa baca. Kendala kedua, kita sempat waktu itu di salah satu desa, kita mau bikin taman baca baru. Pertama kali kita pakai jaket biru kayak gini, banyakan anak-anak muda dikirain, waktu itu lagi tahun politik, jadi kita ngelihat, kita datang ke sana, kita disangka salah satu partai politik, yang niatnya tadi kita cuma pengen bikin taman baca, terus ditanya-tanya kira-kira ini bisa, adik-adik bisa bantuin kita nggak beresin masjid gitu, bikinin jalan raya yang lebih bagus. Jadi mungkin kendala-kendala itu sebenarnya jadi pemanis aja buat kita berjuang sampai hari ini. Dari cahaya redup, Isbanban kini berubah menjadi lentera yang membawa secercah harapan dan mimpi yang menghiasi masa depan anak-anak serta generasi penerus bangsa. Dengan 14 desa binaan dan taman baca yang telah berdiri di seluruh wilayah Provinsi Banten, Panji berharap ikhtiarnya ini akan menjadi berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Kita juga satu melihat bahwa di Cilegon itu ada salah satu SD namanya SDN Lebak Gebang, yang mana ini menjadi desa binaan baru kita yang kita bina adik-adiknya. Kita datang ke sana dan ternyata kita masih melihat bahwa hanya ada 4 guru PNS yang bekerja di sana dan sisanya membantu atau mungkin honorer bisa disebutnya. Ini desa kedua di Cilegon, berarti ini desa tahun 2018 tepatnya, jadi baru dibangun bulan Februari kemarin. Jadi ini baru banget. Sebelumnya kita ada di Cipala di dekat Merak. Selama 3 tahun kita ngebangun di sana. Jadi ini adalah desa kedua di Cilegon dan desa mungkin kalau diurutan desa ke-13 di Isbanban Foundation. Seperti biasa sebelum belajar kita juga baca buku dulu, jadi ada pembiasaan 15 menit membaca sebelum belajar. Kita sudah sediakan buku bacaannya di taman baca yang kita bangun di SD Lebak Gebang. Setelah itu ada juga ngaji, kita ngaji bersama, ada yang membimbing dan sampai akhirnya nanti masuk ke pengajaran seperti biasa. Kemarin selain ada pengajaran, kita juga biasanya selipkan games-games menarik. Jadi buat anak-anak, biar anak-anak tuh nggak terlalu bosan belajar terus, karena kan Senin sampai Sabtu dia udah belajar di sekolah. Jadi gimana cara kita memberikan hal yang baru kepada anak-anak, makanya namanya program kita adalah Minggu Belajar. Bantuan berupa beasiswa juga diberikan bagi para siswa sekolah dasar untuk meringankan beban biaya yang harus mereka tanggung ketika hendak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kita punya namanya program Isbanban Dream Scholarship. Itu sebuah program beasiswa yang diberikan dari Isbanban Foundation kepada anak-anak yang memiliki satu, dia punya potensi untuk berkembang. Yang kedua, dia dari keluarga yang ekonominya cukup lemah dan tanggungan di keluarganya cukup banyak. Kemarin kita di Cilegon, di Lebak Gebang, kita kasih ke salah satu anak namanya Amri. Dia merupakan anak yang potensial di sekolahnya. Amri juga berasal dari keluarga yang beban tanggungannya cukup banyak. Jadi Amri merupakan salah satu anak dari 9 bersaudara. Setiap harinya Amri harus menambah untuk uang jajannya, untuk bayar sekolah. Jadi si Amri ini nyari plastik bekas untuk bisa
jual kembali biar buat bantu biaya sekolahnya. Dan yang kedua karena ayahnya atau orang tuanya juga mengembala kambing, jadi Amri kadang pulang sekolah harus bantuin bapaknya untuk bisa ngebala kambing itu sendiri gitu. Beasiswa yang didapetin Amri itu berupa satu, kita bantuan beasiswa lanjut sekolah berupa uang, tapi uang kita nggak dikasih langsung ke orang tua atau ke Amri, tapi kita langsung kasih ke sekolahan. Jadi sejumlah uang yang kita kasih ke sekolah itu akan digunakan sama sekolah untuk semua biaya kebutuhan sekolah Amri selama 3 tahun nanti waktu SMP. Sangat membantu sekali anak-anak yang tadinya membacanya kurang, karena dengan dibantu sama kakak-kakak Isbanban itu anak-anak lebih semangat karena pembelajarannya itu pembelajaran model ya Nong ya. Jadi pembelajaran model itu anak-anak yang cita-citanya menjadi guru nanti diceritakan tentang guru, yang cita-citanya menjadi polisi akan dibimbing sama kakak Isbanban itu tentang polisi. Nanti yang cita-citanya menjadi bidan juga akan diceritakan tentang profesi bidan. Jadi anak-anak semangat. Benefit atau manfaat mungkin yang dirasain, satu, saya lebih bisa bersyukur sama namanya hidup. Saya dulu sempat kerja di corporate. Saya bisa merasakan juga bagaimana sejahteranya sebuah gaji. Tapi ternyata yang ngebuat saya lebih bahagia adalah ketika saya bisa berbagi buat orang lain gitu. Saya punya hati yang semakin terbuka bahwa ternyata hidup nggak harus buat diri sendiri, tapi hidup adalah untuk berbagi sama orang lain.